wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu kenikmatan untuk kita semuanya untuk menghadiri kajian, mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di kutubu as-sunnah atau kutubu sittah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri kajian ini merupakan satu kewajiban untuk kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin." Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seorang hamba, berkehendak kebaikan kepada satu keluarga, maka mereka dimudahkan untuk memahami ad-dinul Islam, agama yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kita ini masalah belajar ad-din itu hanya untuk sampingan saja. Padahal itu kebutuhan kita, kebutuhan rohania kita. Yang kita butuh kepada ajaran din ini yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diteladani oleh as-salafus salih dan para a'immah, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kebutuhan kita seperti kebutuhan nafas setiap hari. Bagaimana kalau orang itu tidak nafas setengah jam atau sekian menit lamanya, kelabakan, dan dia sudah menganggap bahwa dirinya itu mati, berhenti putus dengan urusan dunia ini. Nah, kita butuh dengan agama ini nasihat para ulama yang kita telah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, semuanya telah meninggalkan kita. Hanya satu, yaitu al-ulama, para dai, para asatidzah, para kiayat. Itulah yang memberikan wejangan nasihat kepada kita. Kalau kita tidak menerima nasihat wejangan dari mereka, itu berarti kita tidak memberikan makan rohani kita. Boleh. Kajian ini bisa melapangkan dada kita dari hal-hal yang kita sebutkan al-ghumum. Ada ham, ada gham. Al-ghumum ini satu kesedihan dalam hati dan pikiran yang tidak ada satupun siapapun yang dapat menghilangkannya, kecuali kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kadang kala kita harus banyak berpikir, kenapa kita kok sulit untuk mempelajari agama, kenapa kita kok sulit mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi itu telah bersabda, kalau Allah berkehendak kepada seseorang hamba, dimudahkan di dalam urusan ad-din, agamanya. Kebutuhan-kebutuhan di dalam agama ini satu kewajiban, seperti kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jangan kita ini membaca Al-Quran, di dalam hadis disebutkan kam min qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu
Berapa banyak orang baca Al-Quran tapi tidak peduli dengan Al-Quran itu, tidak serius dengan bacaannya, tidak tahu panjang pendeknya, tidak tahu makhrajnya, tidak bisa mengeluarkan huruf dengan sebenarnya. Yang tadinya setiap huruf Al-Quran kita baca itu memberikan rahmat kepada kita, karena kita tidak paham, menjauh dari ajaran agama, menjauh dari para ulama, para da'i, para asatidzah dan para qiyayat, maka wal Qur'anu yal'anuhu, Al-Quran itu melaknat orang yang bacanya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memang benar yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang memegang agama itu seperti memegang jamrah, bara api, panas, kemudian dilepaskan ke bawah lagi, kemudian diambil lagi, kemudian dipegang tangan kanan, tak kuat panasnya dilemparkan ke tangan kiri, tak kuat lagi akhirnya dibuang itu. Ada mempertahankan panasnya ini, ada yang tidak mampu menahan panasnya. Dengan itu orang megang agama kadang-kadang dipegang, ya dipraktekkan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia mau dengan semangat, kadang-kadang tidak. Lah, ini sangat dan super berbahaya. Bagaimana tidak? Nanti sekarang ini subhanallah ya ikhwatal iman, kadang-kadang kita mempraktekkan agama di tengah-tengah keluarga kita, sahabat kita itu mendapatkan satu keanehan. Aneh wong ini semacam ini. Satu contoh, kita masuk ke masjid sebelum sholat 5 waktu sehari semalam, itu kita menggunakan siwak. Apa kata orang tetangga sholat kanan dan kiri? Si ono ayo model-model kuno. Padahal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu wasiat untuk kita. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Hakadha yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka tentu aku akan wajibkan setiap kali akan melaksanakan ibadah sholat harus memakai siwak lebih dahulu. Bahasa ringkasnya ya ikhwatal iman, kita ketika mengucapkan Allahu Akbar dan mengambil air wudhu itu harus mulut kita ini bersih dari bau-bau yang tidak sedap, dari bau yang mengganggu tetangga kita sholat dari kanan atau kiri. Makanya Nabi memerintahkan di situ yaitu pakai siwak supaya bersih. Kalau enggak ya pokoknya harus bersih, tidak ada baunya. Hadirin para jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini kecil tapi manfaatnya luar biasa. Arba'in Nawawiyah. Ini harus kita pelajari. Walaupun kita bukan seorang dai, seorang ustadz, kita harus pelajari, harus paham. Apalagi kita sebagai pemimpin rumah tangga, al-qaidul muta', itu rujukan kalau ada sesuatu apapun, ini urusan din agama, keluarga itu larinya ke bapaknya, larinya dan bertanyanya kepada bapaknya. Lah kalau bapaknya tidak mengerti apa? Ini yang dinamakan dhalun yudhillun nas, sesat dan menyesatkan keluarga. Bagaimana tidak, dia sendiri tidak paham, kemudian keluarga bertanya kepada dia, dia diam. Karena dia tidak mengerti, tidak paham. Orang yang tidak punya duit tidak bisa memberi, orang yang tidak punya ilmu tidak bisa memberikan nasihat. Nah, dengan demikian ya ikhwatal iman, kita harus tahu bahwa seseorang itu harus memahami dinul Islam. Hadits Nabi. Bagaimana? Kenapa Nabi bersabda semacam ini? Apa tujuan dari sabda Nabi? Apa tujuan Allah mengirimkan seorang Nabi dan Rasul? Apa tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran? Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dinul Islam untuk kita semuanya? Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak akan menerima agama lain-lainnya ila Islam. Coba kita jelaskan di dalam surat Al-Maidah.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Dan aku ridho Islam buat kalian sebagai agama kalian. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Bil makna semua para anbiya, para mursalin itu agamanya al-Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai setiap kali Khatibul Jum'ah itu ketika menyampaikan satu ayat masalah takwa, itu pesan khatib ini beliau menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali keadaan Islam yang benar. Islam agama yang diterima oleh Allah. Islam menjadikan agama panutan manusia yang menenteramkan mulai hidup di dunia ini, mulai balik akhir sampai ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar Islam. Orang kadang-kadang bingung masalah itu. Apalagi sekarang ini dengan adanya satu musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, corona semacam ini. Semua orang takut, sibuk, lari, bingung dari apa? COVID-19 corona. Ini sangat menguatkan. Dari itu jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari mendengarkan kajian nasihat-nasihat para ulama. Hadirin para jamaah sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kadang-kala kita ini tidak memperdulikan masalah itu. Para anbiya, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu berpesan kepada keluarganya, anak-anaknya ketika akan mati. Itu yang dipesankan bukan sesuatu apapun. Ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putraku, kemudian kalau aku telah meninggalkan kalian, wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa pesannya? Apa yang kalian sembah kalau aku meninggalkan kalian? Itu seorang bapak yang benar-benar menanamkan akidah yang sebenarnya kepada anak-anak. Pesannya ma ta'buduna min ba'di. Kemudian apa yang kamu sembah kalau aku meninggal, kembali kepada Allah SWT. Na'budu ilahaka wa ilaha abaikal awwalin. Kita menyembah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Tuhan Ibrahim. Kita menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang dengan lidah ya, kalau ada sesuatu yang kita rasakan sakit pada diri kita, kemudian menghadapi kematian, nangis. Yang dipesankan harta terus. Padahal itu semuanya la yusmin wa la yughni min ju'. Hadirin para jamaah sekalian, oleh karena itu harus kita perhatikan masalah pelajaran agama al-Islam. Islam ini sudah agama yang paling benar. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, seluruh para anbiya wal mursalin itu yang dibawa adalah dinul Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita ini semuanya. Buat apa sisa kalau kita diberi waktu oleh Allah sekian tahun lamanya, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi pikiran, tapi kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak bertauhid kepada Allah, dan kehidupan kita di dunia ini susah, menyusahkan keluarga dan sahabat kerabat semuanya. Kemudian nanti kalau mati pun juga dirinya lebih susah lagi, disiksa dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukminin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita semuanya akan masuk surga, yaitu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sukses kalian semuanya. Dan kalian dipersilakan untuk masuk ke dalam surga itu. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti mengalami sakaratul maut. Hidup pasti mati, mati mengalami sakaratul maut. Makanya di situ kalau orang mati itu biasa saja. Bapaknya mati, ibunya mati, semua yang hidup mati. Tetapi untuk kita semuanya ini, kita manusia adalah yang paling ditakutkan adalah
sakaratul maut. Berjalannya ditariknya roh ini dengan begitu sakitnya, susah yang luar biasa. Kemudian khurujur roh, keluarnya roh ini diikuti mata mendelik. Akan tetapi di situ ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika roh ditarik oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, itu rasanya seperti dipukul 1000 pedang. Ya apa 1000 kali pedang memukul kita. Wakilah seperti jumlah gunung yang menjadikan sempitnya nafas kita. Wakilah seperti kambing yang dikuliti. Allahu Akbar. Ini semuanya sangat menyedihkan. Kemudian setelah itu ada sebuah riwayat, kalau orang mukminin tidak semacam itu. Kita kaum mukminin yang rukun sujud kepada Allah, yang di dalam hati kita ada kalimat la ilaha illallah, yang kita selalu menghidup-hidupkan sunnah Nabi, dan hidup dan kehidupan kita ini berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam ini akan mendapatkan panggilan kaum mukminin yang ahli masjid, yang ahli Al-Quran, yang ahli sedekah, yang ahli zikir, yang ahli bertasbih, yang ahli bertahmid, yang ahli menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ini akan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka roh ketika itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu helai rambut ditumpukan tepung yang begitu banyak. Kemudian kita ambil satu helai rambut ini, insya Allah mengambilnya tidak begitu sulit dan tidak mengganggu keadaan tepung itu. Begitu roh kaum mukminin ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup ini merupakan ujian, hidup ini merupakan perjuangan, hidup ini merupakan pengorbanan. Kalau kita tidak berkorban demi lillahi kalimatillah, untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga din agama yang telah kita peluk ini, maka ini merupakan kesalahan yang besar. Jangan nanti kita ini akan merugi, dan jangan nanti kita ini akan menyesal. Kapan penyesalan itu? Selama-lamanya nanti fil akhirat. Kita akan mengatakan, ya Rabb, keluarkanlah aku dari alam keadaan ini, aku akan berjuang di dunia lagi. Hadirin para jamaah sekalian, itu setiap orang yang wafat, di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa kalau orang mati itu harus dikafani, harus dimandikan, harus disolatkan, kemudian dikuburkan. Nanti ada pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau kita sudah pulang, tanya mungkar dan nakir. Kemudian orang ini mati, ternyata benar, saya mati dan saya dilakukan 4 hal oleh saudara-saudara kita yang masih hidup. Tak lama kemudian datanglah malaikat itu. Setelah malaikat itu datang, akan berikan pertanyaan kepada orang atau si mayit itu. Dia mengatakan, ya malaikatu, akhrij min hadal qabr, akhrijni min hadal qabr. Keluarkan, aku keluarkan sekarang. Aku hidupkan kembali. Untuk apa kamu minta keluar? Kamu sudah mati. Dan untuk apa engkau minta dihidupkan kembali? Aku akan memberikan tahu kepada keluargaku bahwa di alam kubur saja sudah ada pertanyaan mungkar dan nakir. Aku mau kasih tahu itu semuanya. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, ini satu keajaiban yang luar biasa. Kadangkala kita tidak menghiraukan hal semacam itu. Padahal hidup di dunia ini hanya
lamhatum bil basar, hanya sekejap saja, hanya sekejap. Kita sekarang ini sudah di usia senja, kita ini sudah sore hari, yang sebentar lagi kita akan menerima kegelapan, hilangnya matahari, datangnya bulan, kemudian keadaan gelap gulita, yaitu mati. Ikhwatal iman, kalau kita tidak gandolan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Al-Quran menjelaskan kepada kita, Qul wallahu ahad, katakanlah Allah itu satu yang Maha Esa. Sesembahan kita hanya Allah, tempat rukuk dan sujud kita Allah, tempat mengadu kita adalah Allah. Allahus Samad, tempat bergantungnya seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluk ilahi, bukan hanya manusia saja, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bergantung kepada siapa? Kita bertawakal kepada siapa? Kita minta kepada siapa? Kita menangis kepada siapa? Kita mencucurkan mata kepada siapa? Kita mengadukan perihal kita ini kepada siapa? Kalau bukan kepada As-Samad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah sekalian, tujuan Rabbul Alamin mengirimkan dinul Islam, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang nabi dan rasul, yang semuanya sudah habis zamannya. Sekarang ini tidak akan datang lagi seorang nabi dan rasul, maka dilanjutkan oleh para al-ulama warathatul anbiya. Ini tujuannya supaya kita ini ringan di dalam hidup ini, ringan di dalam kita mencari maisha, rezeki, ringan di dalam kita membina keluarga, anak dan istri kita, ringan ketika kita beribadah dan beragama. Ini diajari caranya ini loh, caranya ini loh. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu setiap permohonan kita kepada Allah dikabulkan. Setiap permintaan kita kepada Allah dikabulkan. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Allah SWT Maha melihat. Coba kita lihat ketika itu Nabi Ayub yang mempunyai kekayaan luar biasa. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang gagah perkasa, mempunyai kendaraan yang luar biasa, binatang ternak luar biasa. Anak dan istrinya taat dan patuh, dan beliau adalah orang yang disegani. Tetapi setelah itu beliau ini penuh kesabaran, sabar memegang agama, sabar memegang ujian, sabar memegang cobaan. Semua tadi itu habis, hartanya habis, kendaraannya habis, ya, uang-uangnya habis. Bukan itu saja, ditimpa penyakit yang bermacam-macam. Penyakit yang dia menjadi berubah wajahnya, hilang kegantengan itu, hilang keperkasaannya, hilang kegagahannya, menjadi lain. Bagaimana layaknya orang yang sakit. Bukan itu saja, anaknya satu persatu lari. Kemudian sampai istrinya yang namanya ketika itu Rahmah menjauh dari Nabi Ayub, diserahkan seorang pembantu untuk ngurusinya. Aku capek wahai Ayub mengurusimu. Aku sudah lelah, aku lelah melihat penyakit yang tidak berkunjung sembuh ini. Akhirnya Nabi Ayub menerima kesabaran itu. Memang orang yang sabar. Makanya tidak salah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat salah satu pintu 8 di surga itu. Salah satunya adalah babus sabr, pintu sabar dan kesabaran. Hadirin, setelah itu Nabi Ayub bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Ayyubu rabbahu, ketika Nabi Ayub bermohon kepada Allah, berdoa, Rabbi inni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Hanya itu doanya.
Ya Allah, aku telah diberi satu penyakit, diberi kesulitan di dalam hidup ini, dan wa anta arhamur rahimin, engkau adalah Maha Penyayang dari segala yang menyayangi. Engkau adalah Maha Pemberi kasih sayang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya katakan semua permohonan kita ini diberi istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permohonan Ayub, akhirnya sembuh. Nabi Ayub itu sembuh. Yang penyakitnya semacam itu hilang. Wajahnya menjadi berseri-seri gagah perkasa. Kegantengan tampak cemerlang wajahnya. Kekayaan mulai dikuasai. Dan ketika itu diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu matarul jarad, hujan belalang. Belalang yang diambil itu merupakan emas. Diambil sama Nabi Ayub dan dimasukkan di kantongnya. Kemudian turun, apakah kamu dengan ini belalang yang begitu banyak, kemudian engkau bahagia dengan harta ini? Kemudian jawabnya Nabi Ayub, ya Rabb, tidak ada seperti rahmat yang engkau berikan kepada aku. Kalau semua jadikan emas dan perak ditukarkan dengan rahmat yang engkau berikan kepada kami, maka tidak ada nilainya sedikit pun. Hadirin para jamaah sekalian, maka rujukan kita kepada siapa? Ar-Rahmanur Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merujuk kepada Ar-Rahmanur Rahim, minta kepada Allah, minta kasih sayang kepada Allah, minta rahmat kepada Allah, minta kepada siapa lagi? Makanya saya katakan setiap permohonan yang kita menajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktunya bertahap. Ada langsung fastajabna lahu, diberi kontan langsung. Ada nanti bulan depan, nanti tahun depan, nanti beberapa tahun. Kalaupun tidak dikabulkan oleh Allah, doa kita ini merupakan simpanan berharga. Nanti fil akhir akan diberikan merupakan nilai ma'ruf, kemakrufan dari Allah Subhanahu wa taala, nilai pahala yang luar biasa. Kemudian Zakaria pun juga bermohon kepada Allah taala. Nabi Zakaria bermohon minta anak. Wa anta khairul warithin, engkau lah yang paling berhak untuk memberikan waris kepada kita, harta yang banyak. Seorang bapak kalau tidak punya anak, seorang ibu tidak punya anak, kepingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ikhwatal iman. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu, diberi anak Nabi Yahya. Gak nanggung-nanggung. Berdoanya 40 tahun. Berdoanya 40 tahun Nabi Zakaria. Minta anak dan keturunan itu. Kemudian setelah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya sesuai dengan permohonannya, yaitu anak yang bernama Yahya dan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon setiap ya Rabb, didengar Allah taala. Innallaha samiun basir. Jangan main-main. Jangan kita sembrono dengan hal semacam ini. Didengarkan oleh Allah SWT, dikabulkan. Ketika Nabi Nuh di dalam 3 kegelapan, di perut ikan, kemudian di dalam kegelapan malam, dan di dasar laut, dia bermohon kepada Allah. Karena tidak ada siapapun yang memberikan pertolongan. Berdakwah di satu kaum, dimusuhi oleh kaum itu, diusir oleh kaum itu, tidak didengarkan sama sekali. Kemudian beliau Yunus bin Matta berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Langsung didengar oleh Rabbul Alamin. Itu ikan besar langsung datang. Ini Nabi Yunus dimakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikan jangan engkau makan, tapi simpanlah di dalam perutmu. Allahu Akbar. Jangan engkau kunyah dengan gigimu. Ya tentunya semua milik Allah dan taat dan patuh, kan dimakan. Akhirnya dia terjepit
di dalam ikan itu, di dalam tafsir disebutkan terjepit. Kok tambah gak enak? Lah ya apa nyemplung? Itu lutrian waktu itu. Ayo, sing salah, sing kalah dimasukkan laut. Dikopiok, metu Nabi Yunus bin Matta. Diulangi lagi, metu dia. Diulangi lagi, metu, akhirnya dia masuk. Biur, ditampani sama ikan. Akhirnya masuk di dalam perut ikan. Setelah masuk di dalam perut ikan itu, Allah memerintahkan, ikan hiu, ikan yang gede itu, jangan engkau gigit, jangan engkau kunyah, jangan engkau makan, masukkan saja, simpan di perut. Itu Bang. Tetapi ketika itu Yunus bin Matta hanya berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, tiada Roh kecuali Engkau, tiada sesembahan kecuali Engkau, tidak siapapun yang memberikan pertolongan kepada kita kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim, aku termasuk orang yang aniaya, aku termasuk orang yang berdosa, aku adalah termasuk orang yang murka, selalu menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, diterima oleh Allah Ta'ala. Fastajabna lahu, berapa ayat itu disebutkan di surat Al-Anbiya. Fastajabna lahu, kami terima doa Nabi Ayub. Fastajabna lahu, kami terima doa Nabi Zakaria. Fastajabna lahu, kami terima doanya Yunus bin Matta. Akhirnya minggir ikan itu, kemudian dimuntahkan oleh ikan itu, dia berdiri. Nah, perintah Allah ini kepada kepada ikan besar itu sama dengan perintah Allah kepada api ketika Nabi Ibrahim yang akan dimakan oleh api, dihajar oleh Raja Namrud, dilemparkan ke kobaran api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang kamu punya sifat panas jadi dingin, yang kamu punya sifat membakar jadi penyelamat. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya betul Pak, walaupun berkobar-kobar api, yang punya api adalah Allah Subhanahu wa taala, gak wani. Nah, sama dengan perintahnya kepada siapa itu? Ikan besar tadi itu. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya kembangkan hadis tadi ini an Abi Najihin Al-Iryad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqala ya Rasulullah ka'annaha mau'idatum wadi'in fausina. Ini hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Abi Najih Al-Iryad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika memberikan nasihat kepada kita. Nabi itu orang orang dekat dengan beliau itu pasti mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Jadi Pak, kita ini lek koncoan ada dua Pak, memberi atau mendapatkan. Kalau memberi, apa mungkin gak paham kan? Orang ini bodoh, entah kayak ilmu, tak ajari, tak kayak wasiat. Lah awal-awal yang bodoh dekat pada ulama, aku harus dapat ilmu dari ulama ini. Saya harus ada pegangan dari ulama ini. Walaupun satu. Sama kalau kita dekat dengan orang yang jual minyak, harus saya dapat harumnya. Kalau ada orang yang main pandai besi, harus mendapatkan panasnya, minim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau kumpul dengan para sahabat semuanya, tiba-tiba memberikan nasihat. Ya, nasihat itu kalau hatinya bersih, kalau hatinya ikhlas, masuk kepada orang yang dinasihati dan akan bermanfaat. Tetapi kalau nasihatnya bukan karena Allah, karena kebencian, karena hasad, karena ada sesuatu, itu mendalam.
Ulama memberikan nasihat, bukan karena Allah, ambiar. Ada ulama yang seperti itu memberikan nasihat, keterangan kepada para jamaahnya, semuanya faham dan semuanya mempraktekannya. Hadirin para jamaah sekalian, saya kembalikan di sini. Wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan nasihat, pesan, wasiat, tausiah. Memberikan tausiah sampai-sampai wajilat minhal qulub, hati para sahabat gemetar gitu. Melihat tausiahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gemetar. Nabi yang berikan, kemudian yang mendekatkan para sahabat. Sahabat itu kalau Nabi menerangkan sebuah ayat atau hadis, maka sahabat itu diam, anteng. Seandainya ada burung di atas kepalanya itu, tidak akan terbang burung itu. Antengnya seperti jamaah ini semuanya. Anteng, didengar, diperhatikan. Wajilat minhal qulub, artinya gemetar. Ini kalau bukan orang-orang pilihan tidak akan gemetar. Apanya gemetar? Hatinya. Wajilat qulubuna, wajilat minhal qulub, artinya gemetar. Wazarifat minhal uyun, mata mencucurkan air mata. Jadi artinya gemetar, air mata ini mencucurkan air mata, nangis, nangis menjadi-jadi, nangis terseduh-seduh. Siapa itu para sahabat yang memberikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fakulna, sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita tambah menangis, tambah menjadi-jadi dengan nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina. Ya Rasul, engkau berikan nasihat ini sepertinya tausiah terakhir, tausiah yang paling akhir engkau ucapkan, yang setelah itu engkau akan kembali ke Ar-Rafiqul A'la, kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mati. Fausina, kalau gitu beri aku wasiat, beri aku wasiat. Karena akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasiatnya apa yang disampaikan kepada sahabat itu? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya ini, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa yang sebenarnya? Melaksanakan, menjalankan, patuh dengan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dan termasuk perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada rambu-rambunya para jamaah. Yang namanya takwa itu ada rambu-rambunya. Ini satu. Wes ojo liwat kene, mandek. Lewatnya sebelah sini, ya lewat sini. Kita berhenti di sini, ya kita berhenti di sini. Ketaatan dan kepatuhan. Banyak di antara kita ini tidak patuh, tidak takwa. Dan at-taqwa itu jangan dikira orang yang pakai takwa, baju takwa ini, kopiah putih, pakai surban di dalam masjid takwa. Kalau di pasar tidak takwa. Dia semuanya sendiri di kantor tidak takwa. Jauh dari mata manusia banyak tidak takwa. Tidak, at-taqwa di mana saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Di mana saja keadaanmu, takwa. Dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan senang atau susah, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, takwa. Coba kita lihat itu ayat-ayat yang mengajak takwa.
banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakumul ladzi. Takwa. Hati-hati. Hidup ini hati-hati. Waspadalah. Jangan sembarangan. Jangan kita ketawa hari ini karena perbuatan kita dan penyesalan seumur hidup. Jangan sampai itu terjadi. Makanya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai para sahabat itu gemetar hatinya, mencucurkan air mata, dan beliau langsung mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini wasiat tausiah terakhir? Maka maka Nabi mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Azza wa jalla, yaitu Tuhan Allah yang maha mulia dan maha agung. Yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah. Was-sam'i mendengarkan perintah Allah, mendengarkan perintah Rasulnya, wat-tha'ah dan taat. Oh, sampai enggak taat. Sekali lagi, jangan kita ini melanggar peraturan Allah, menuruti hawa nafsu, kemudian kita ketawa sehari, penyesalan seumur hidup. Oleh karena itu harus banyak-banyak kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam ayat itu menjelaskan kepada kita, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama, dan seterusnya. Kita harus banyak beristighfar yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertasbih, mengucapkan subhanallah wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kita bertasbih kepada Allah di waktu pagi hari dan di petang hari. Dan kita ucapkan kalimat la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut. Kita pertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah yang telah bersarang di dalam dada kita masing-masing ini sampai mati. Apapun yang ada, apapun yang terjadi, keadaan apapun, kita pertahankan sampai pada akhir hayat kita. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ah, mendengarkan ya. Ojo kok gak dengar, banyak tidak mendengarkan firman Allah disampaikan kepada kita, gak mendengarkan. Satu contoh yaitu azan saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nyingkri kabeh. Hanya beberapa orang saja yang datang ke masjid. Memang itu yang dipilih oleh Allah, itu yang diizini oleh Allah taala, itu yang diberi kesempatan oleh Allah. Yang kita sama malas-malas semacam itu harus muhasabah pada diri kita. Kenapa kita tidak bergegas? Zaman sahabat Nabi, di zaman Nabi itu kalau sudah mendengarkan azannya Bilal bin Rabah, hayya 'alas shalah atau Allahu akbar, ditinggalkan semuanya itu, lari bergegas untuk mendatangi masjid, dan mereka berebut ke shaful awal. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya engkau tahu fadilahnya jamaah salat berjamaah, kemudian di shaful awal engkau akan lari walaupun keadaan apapun, walaupun berangkang mengejar shaful awal. Kalau kita kan tidak, ayo maju. Dia yang di belakang. Jamaah sekalian, jadi mendengarkan dan ketaatan. Wa in ta'azzara 'alaikum 'abdun wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kalau ada seorang hamba memimpin kalian, seorang budak yang warnanya hitam, kemudian dia budak kan manusia diperjualbelikan dan lain sebagainya, harus taat. Karena surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak taat, tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu liman ittaqa
mahma kana 'abdan habasyian wan naru liman 'asa mahma kana sayyidan quraisyian. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah walaupun dia seorang hamba, budak sahaya yang diperjualbelikan. Neraka diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah walaupun dia sayyidan quraisyian, bangsa sayyid seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang nanti tempatnya di neraka. Kemudian dia Quraisyian, bangsa Quraisy, tempatnya di neraka. Bilal itu yaitu orang itu dia orang Habasyah, tapi masuk surga. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yang terakhir, makanya sekarang ini milik pemimpinnya ini dia semangat. Kalau pemimpinnya ini dia tidak semangat. Kalau yang ini ditaati, yang ini tidak ditaati tidak. Selama dia mengikuti kurikulum yang Allah SWT berikan kepada kita, harus kita ikuti dan kita taati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini merupakan satu nasihat yang berharga untuk kita semuanya dan menambah wawasan kita dalam ilmu agama dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.